Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, kami puji, kami muliakan nama Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percayai akan tetap menuntun setiap kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus membuat kami mengerti, bahkan memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Berbicara tentang pergumulan, persoalan, bahkan permasalahan hidup, itu tidak bisa terlepas dari manusia, terlebih kita orang-orang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergumulan, persoalan adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga banyak orang yang mengatakan ketika pergumulan silih berganti, ketika pergumulan dan persoalan selalu membayang-bayangi kehidupannya, tak kala dia pernah mengatakan, "Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan mengasihiku? Apakah Tuhan telah meninggalkanku? Apakah Tuhan tidak menyayangiku?" Ketika pergumulan, bahkan persoalan yang menghimpit kita, di sana kita mengeluh dan bertanya, "Di mana Tuhan? Apakah masih ada Tuhan yang mengasihiku? Apakah masih ada Dia yang akan menolong perkaraku?" Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang percaya terus memiliki pergumulan, di sanalah orang percaya akan teruji bagaimana dia akan tetap bertahan dalam setiap kehidupan yang dia jalani. Bagaimana dia merasakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan itu semua atas sepengetahuan Tuhan. Dan bagaimana tangan Tuhan boleh menolong dia untuk tetap bertahan dalam persoalan dan perkara itu. Itulah yang dialami Yeremia dalam ratapan yang kita baca pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yeremia memiliki pergumulan beban yang berat, di mana Allah menaruh hukuman atas bangsa, sehingga Yeremia mengalami beban yang begitu berat, di mana umat Tuhan tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Umat Tuhan tetap mengeraskan hati, tidak menyembah Tuhan dengan baik.
di mana mereka juga tidak lagi menyukakan hati Tuhan dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara sosial, mental, Yeremia memiliki beban. Beban yang begitu berat yang dia pikul dan dia alami. Tetapi di tengah-tengah berat beban itu, Yeremia sanggup berkata, tak berkesudahan kasih Tuhan. Setiap pagi selalu baru. Setiap pagi selalu baru. Kenapa Yeremia mampu mengatakan itu tak berkesudahan kasih Tuhan di tengah-tengah pergumulannya yang berat dan hebat itu? Tetapi dia masih sanggup mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Setiap pagi selalu baru. Apakah kita mampu seperti Yeremia ketika beban yang begitu berat, masalah yang menghantam kita datang menghampiri kita, kita sanggup mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru? Besar rahmat-Nya. Kenapa Yeremia mampu mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dia memiliki hubungan dengan persekutuan dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Terlebih dia percaya kalau Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dia merasakan kehidupan yang dia alami. Ada berkat-berkat yang dia alami setiap hari dan selalu baru. Ketika dia menikmati berkat-berkat Tuhan, dia katakan setiap pagi berkat Tuhan selalu baru. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah kita bisa bertahan dalam pergumulan ini? Apakah kita bisa mengatakan di tengah-tengah kesesakan persoalan kita, kita mengatakan besar kasih setia Tuhan? Setiap baru, setiap hari, berkat-Nya selalu baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri, semua kita yang mendengarkan firman Tuhan ini sedang dalam tekanan mungkin, sedang dalam persoalan, pergumulan yang begitu berat. Tetapi kita melihat di balik pergumulan itu ada berkat Tuhan yang sesungguhnya yang lebih besar, lebih istimewa, yang harus kita lihat dan perhatikan, sehingga kita tidak terus hidup mengeluh-mengeluh, tetapi naikkan syukur kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan, tetapi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana Tuhan tetap menolong dan memampukan kita bertahan dalam persoalan yang sedang kita alami. Ketika kita mampu bertahan dan tetap melihat ada hal yang positif yang Tuhan berikan kepada kita, di sana kita bisa seperti dikatakan Yeremia, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Begitu besar rahmat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergumul dalam Tuhan. Lihat, di balik penderitaan, di balik pergumulan, permasalahan, beban yang sedang kita alami, ada kasih Tuhan di balik semua itu. Ada kasih dan karya dan ada keistimewaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Kami diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk bersyukur, mengingat kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Walaupun pergumulan, persoalan menghampiri kami, tetapi firman Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan pada saat ini, membuat kami semangat di dalam Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini.
Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 2 Timotius pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan malu melayani Tuhan. Jangan malu melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat sulit kita menemukan sosok pelayan-pelayan yang mau memberikan hati, waktunya untuk melayani di gereja Tuhan. Ketika seorang gembala atau pimpinan jemaat menawarkan anggota jemaatnya untuk mau ikut dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, maka banyak berbagai alasan yang mungkin dia utarakan agar dia tidak terlibat dalam dunia pelayanan. Ada yang mengatakan aku sibuk bekerja. Ada yang mengatakan aku sudah tua. Ada yang mengatakan aku masih muda. Ada yang mengatakan aku kurang berpendidikan. Ada yang mengatakan juga aku kurang berpengalaman. Bahkan ada juga yang mengatakan aku malu ketika aku melayani jemaat Tuhan. Dan banyak alasan-alasan lain yang bisa diutarakan setiap orang agar tidak terjun dalam dunia pelayanan. Banyak orang mengambil sikap untuk
menjadi jemaat biasa. Padahal kalau kita sebagai pimpinan jemaat, gembala melihat bahwa orang-orang yang kita tawarkan pelayanan itu sesungguhnya memiliki potensi-potensi, memiliki karunia-karunia Allah dalam dirinya, tetapi yang kita anggap bisa, yang kita anggap memiliki potensi dan karunia Allah dalam melayani, tidak memberi hati dan waktunya untuk melayani Tuhan. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa perhatikan orang yang punya talenta bernyanyi, orang yang punya talenta bermain musik, tidak mengambil bagian pelayanan dalam pelayanan gereja. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Tetapi banyak hal-hal yang bisa dia utarakan untuk tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus menganggap Timotius itu sebagai anaknya, anak rohani, anak bimbingannya. Sehingga melalui surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus mau di tengah-tengah kehidupan Timotius yang masih muda, hendaklah dia mengorbankan karunia yang Tuhan berikan kepadanya dengan tidak malu dalam melayani Tuhan. Paulus tahu Timotius memiliki iman seperti nenek dan ibunya, sehingga Paulus yakin iman itu juga ada dalam diri Timotius. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita paham bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada Timotius, sesungguhnya Paulus paham di tengah-tengah dunia pelayanan yang akan dia jalani, yang sedang dia hadapi di kota Efesus, banyak pergumulan, penderitaan, bahkan cemooh yang diterima oleh Timotius. Sehingga Paulus katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan, roh keberanian. Itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius, jangan takut. Roh Tuhan memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Dan Paulus yakin sebagai anak rohaninya, Timotius akan dimampukan untuk melayani jemaat yang dipercayakan kepada hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua kita memiliki karunia yang berbeda. Bahkan talenta yang diberikan Tuhan berbeda kepada kita. Sudahkah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Atau sebaliknya kita gunakan itu menjadi sebuah kesombongan dan keangkuhan? Sudahkah kita pakai karunia Tuhan itu untuk melayani Dia dengan rendah hati? Sudahkah kita gunakan karunia itu dengan penuh pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan materi untuk melayani Dia? Rasul Paulus saksikan dirinya, dia sebagai pemberita Injil, dia harus ikut serta menderita, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Keluar masuk penjara adalah bagian hidupnya ketika dia menyaksikan Injil keselamatan kepada semua orang. Tetapi Paulus yakin di dalam dirinya ada roh kekuatan. Itu yang mau dibagikan kepada Timotius. Timotius harus melihat Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya. Karena Paulus terlebih dahulu mengalami apa yang sedang dialami dan akan dialami oleh Timotius. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita sudah terjun dalam dunia pelayanan, tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan. Akan banyak hambatan, penolakan, tantangan yang mungkin akan kita hadapi.
Tetapi melalui surat Paulus ini, ternyata di dalam diri kita ada roh kekuatan. Di dalam kita ada kasih Tuhan. Kita harus mau berkorban, mengorbankan kasih karunia itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita untuk melayani umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikan karunia Tuhan yang kita miliki menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kita dapat bersaksi, menyaksikan Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi, bahkan Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang memberi hati, waktu dan tenaga kita untuk melayani Tuhan, Tuhan memberikan kita roh kekuatan, roh semangat, roh keberanian untuk bersaksi dan melayani Dia. Jangan malu melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan. Kami memberikan hati kami melayani Tuhan di tengah-tengah karunia, bakat-bakat talenta yang Tuhan berikan dalam kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.